A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Ali Imran ayat 16 dan ayat 17. Kita coba jelaskan dengan kitab Tafsir Al-Jalalain. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Alladzina, yaitu orang-orang yaquluna, yang mengatakan atau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana innana amanna. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, telah beriman. Faghfir lana, maka oleh sebab itu ampunilah kami dzunubana, atas dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Apa korelasinya dengan ayat yang sebelumnya? Udah jelas pasti ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Karena di sini alladzina isim mausul. Isim mausul di sini menjadi na'tun au badalun, menjadi sifat atau menjadi badal. Dari mana? Minal ladzina qablahu, daripada lafaz alladzina yang sebelumnya. Apa lafaz alladzina yang sebelumnya? Yaitu yang minggu lalu, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang takut dengan sifat syirik yang ada di dalam hatinya, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi sifat daripada orang-orang yang bertakwa di sini disambung kembali, yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Salah satu ciri orang yang bertakwa, dia mengucapkan kalimat rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Kalau bahasa Indonesia begini, orang yang suka meminta ampunan kepada Allah, dan orang yang suka menyatakan bahwa dia orang beriman. Kalimatnya kan Rabbana, kalimatnya ya Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Shadaqna bika wa birasulika, maksudnya beriman, membenarkan di dalam hati kami kepada Engkau ya Allah, yang telah menjadikan semua makhluk ini adalah ciptaan-Mu. Wa bi rasulika, dan kami juga beriman atas rasul-rasul utusan-Mu. Jadi kalimat amanah di sini yaitu kalimat membenarkan bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Allah itu sebagai pencipta alam semesta, bahwa Allah itu maha segala-galanya. Itu kalimatnya dengan amanah, membenarkan di dalam hati tentang keimanan. Jadi kalimat amanah di sini lawan daripada sifat syirik. Sifat syirik yang ada di dalam hati hilang ketika kita menyatakan iman kepada Allah. Jadi banyak-banyak doa, baca doa Rabbana innana amanna. Jadi sebelum doa kita menyatakan bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah. Lalu meminta faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Setelah kita menyatakan keimanan kepada Allah, baru kita meminta. Apa yang kita minta? Faghfir lana, oleh sebab itu ya Allah, ampunilah kepada kami dzunubana, dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Jadi doa ini nanti kita baca setelah sholat, atau kita baca pada malam hari, atau kita baca pada waktu-waktu kita sedang berdoa. Pendek doanya, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu doanya tidak terlalu panjang dan insya Allah mudah untuk dihafalkan. Coba kita baca bareng-bareng. Rabbana
innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Tuh doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar dihindari dari siksaan api neraka. Jadi dalam keterangan ayat yang sebelumnya bahwa orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan yang melebihi daripada syahwat tersebut, yaitu dunia yang kita bahas sebelumnya, harta, tahta, wanita. Nah, ini yang lebih berharga adalah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang-orang yang membenarkan keimanan, artinya orang-orang yang beriman. Dan cirinya orang yang beriman, dia meminta ampunan kepada Allah dan juga meminta perlindungan kepada Allah dari siksaan api neraka. Dan di ayat sebelumnya mengkategorikan jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah. Ini masuk kepada bagian orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Jadi kalau dikategorikan orang-orang yang mendapat surganya Allah, diantaranya adalah orang-orang yang menyatakan keimanannya, membenarkan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah dan meminta kepada Allah perlindungan daripada siksaan api neraka. Nah, itu diantara orang-orang yang akan mendapatkan surga. Jadi Al-Quran menjelaskan surganya, keindahan surganya dijelaskan, kemudian menjelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan surga tersebut. Namun di sini dilanjutkan ayatnya, diperjelas lagi siapa orang-orang tersebut. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Orang-orang yang akan mendapat surganya Allah dan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, serta orang-orang yang akan terhindar, dilindungi oleh Allah dari siksaan api neraka, yaitu as-sabirina, orang-orang yang punya sifat sabar. Sabar dari mana? Ala ta'ati wa 'anil maksiyati. Sabar daripada taat kepada Allah dan sabar daripada meninggalkan maksiat. Jadi sabar itu bisa dengan taat, bisa dengan meninggalkan maksiat. Ini kategori orang-orang yang sabar. Namun di dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya sabar itu saat orang mendapat ujian. Ujiannya banyak. Yang sedang berumah tangga pasti ada ujian dalam rumah tangga. Kuncinya sabar. Yang sedang mengembangkan pendidikan pasti ada ujiannya. Kuncinya sabar. Yang sedang berjihad, yang sedang berjuang, yang sedang mendidik anak-anaknya pasti akan mendapat ujian, dan kuncinya itu sabar. As-sabirina, yaitu orang-orang yang sabar, dan orang-orang tersebut diantaranya dia akan mendapatkan jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, kekal selamanya di dalam surga. Itu yang pertama. Nah, itu jadi menjadi sifat daripada sabar ini, sifat daripada orang-orang yang beriman tadi, orang-orang yang menyatakan keimanan. Saat kita mengaku beriman kepada Allah, mau tidak mau harus memiliki sifat sabar. Tuh, mau tidak mau, karena itu adalah ciri orang yang beriman. Insya Allah kita masuk golongan tersebut. Yang kedua, ciri orang beriman, wassadiqin, tadi dia orang-orang yang membenarkan fil imani, di dalam keimanan. Jadi hatinya tidak ada keraguan, hatinya kokoh kuat bahwa benar-benar imannya
kepada Allah. Di as-shadiqin ini dia orang-orang yang benar hatinya gitu. Orang-orang yang benar hatinya otomatis kalau hatinya sudah benar, maka hatinya juga akan baik, terrealisasi di dalam kehidupannya, orangnya pasti baik. Jadi orang beriman pasti orang baik. Kunci dalam ibadah adalah hati yang baik. Kita bulan Rajab puasa. Kita bulan Rajab banyak baca istighfar, banyak baca Al-Quran, banyak kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Namun apabila kita sulit dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang berat, sulit untuk sholat malam, malas gitu kan, sulit untuk sholat duha, sulit untuk sholat sunat, ataupun kita sulit untuk melaksanakan puasa, kayaknya puasa sunnah malas banget ini. Benar ya? Iya, nggak salah ya. Memang begitu. Untuk sabar di dalam taat itu memang sulit. Nah, kalau sulit dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, ibu-ibu atau para jamaah sekalian, ambil satu yang lebih mudah, yaitu as-shadiqin, orang-orang yang baik hatinya, orang-orang yang membenarkan di dalam hatinya tentang keimanan. Jadi hatinya teh baik itu. Otomatis kalau hatinya baik, pikirannya akan baik, sikapnya juga akan baik. Itu amalan yang nomor satu. Amalan menjadi wanita solehah, amalan untuk menjadi orang baik, yaitu menata hatinya menjadi lebih baik. Ya nggak apa-apa, nggak kuat puasa nggak apa-apa, nggak kuat baca Al-Quran nggak apa-apa. Tapi kita usahakan berusaha hati kita menjadi lebih baik. Karena itu ibadah yang hanya tahu kita dengan Allah. Saat hati kita semakin baik, itu yang menilai Allah. Baik dengan keluarga, hati kita ya, baik dengan keluarga, baik dengan tetangga, baik dengan saudara, baik dengan masyarakat, baik dengan lingkungan. Hatinya kalau sudah baik, maka pasti itu sudah pasti orangnya akan baik selama-lamanya. Dan jaminannya tadi atau balasannya tadi, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, akan mendapatkan surga yang di dalamnya kekal gitu. Itu yang kedua, as-shadiqin, orang-orang yang membenarkan di dalam hatinya tentang keimanan. Yang ketiga, kriteria orang beriman, wal qanitin, tafsirannya al-muti'ina lillah, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi qanitin ini orang-orang yang taat kepada Allah. Otomatis wajib kita menjalankan rukun iman dan rukun Islam, wajib itu. Yang namanya orang taat pasti menjalani rukun iman dan rukun Islam. Perintahnya di dalam rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Itu wajib, tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi orang yang taat kepada Allah. Dan yang berikutnya menjalani rukun Islam, al-muti'ina di sini orang-orang yang bersyahadat. Yang pertama, dia sudah menyaksikan bahwa dirinya itu menyembah kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, melaksanakan sholat. Selanjutnya menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Itu al-muti'ina, orang-orang yang menjalankan rukun Islam. Bagaimana dengan haji Pak Ustaz? Bagi yang mampu, benar. Haji bagi yang mampu, jikalau tidak mampu maka tidak wajib. Tapi kita berusaha
walaupun kita belum masuk kategori wajib, paling tidak meminta kepada Allah agar kita bisa menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah, atau kita bisa melaksanakan umroh, hadir di dalam Ka'bahnya Allah, di Baitullah, juga hadir di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muti'ina, orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi golongan orang yang akan mendapat surganya Allah tadi yaitu orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau dalam rumah tangga bagaimana taat kepada Allahnya? Suami bertanggung jawab menjaga anak, istri dan keluarganya agar terhindar dari api neraka. Itu di dalam rumah tangga seorang suami taat kepada Allah berarti dia menjaga istrinya dan anak-anaknya agar terhindar dari api neraka. Bagaimana bagi istri? Wajib taat kepada suami selama itu tidak menyalahi aturan syariat. Itu wajib taat kepada suami selama tidak menyalahi aturan syariat. Takutnya begini, aturannya syariat misalkan seorang istri harus menutup aurat gitu kan. Kemudian suami memerintahkan udah mah nggak usah pakai jilbab. Nah itu tidak usah diikutin karena melanggar aturan syariat. Jadi sesuatu yang sudah disyariatkan, sudah ditentukan dalam syariat Islam, maka wajib dijalankan. Walaupun perintah suami itu menentang syariat, tidak wajib diikuti. Kalau menentang syariat. Al-muti'ina. Jadi penjelasan orang-orang yang taat itu banyak. Kita mau lihat di kalangan mana, yaitu lingkup kecil ya, di kalangan keluarga. Sampai misalkan al-muti'ina, orang-orang yang taat kepada Allah, sampai tingkat yang paling atas diumpamanya pemerintah. Nah itu juga sama. Orang-orang yang taat kepada Allah maka dia akan berperilaku adil, akan bijaksana. Otomatis kalau ada pemimpin-pemimpin kita masuk golongan qanitin, orang-orang yang taat kepada Allah, maka negara kita akan baik. Tidak ada korupsi, tidak ada kecurangan, maka negara kita akan lebih baik. Kalau pemimpin-pemimpin kita masuk golongan qanitin, orang-orang yang taat kepada Allah. Yang keempat, itu kan yang ketiga ya. Yang keempat, siapa lagi orang yang masuk kategori orang-orang beriman, yang menyatakan imannya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Wal mufiqin. Nah, tafsirannya al-mutasaddiqin. Wal mufiqin yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Artinya orang-orang yang suka sedekah. Orang-orang yang suka bersedekah. Banyak sedekah ini yang pertama, nafkah ini yang pertama kepada yang wajib kita nafkahkan, keluarga. Anak, istri itu wajib, orang tua itu wajib. Nah setelah itu baru kita bisa bersedekah kepada fakir miskin, kita bisa bersedekah kepada anak yatim piatu. Juga kita bisa bersedekah itu untuk fasilitas-fasilitas yang ada di jalan Allah. Masjid, pondok pesantren, majelis taklim, sarana-sarana pendidikan. Itu golongan juga orang-orang kalau bersedekah di situ masuk kepada golongan orang beriman. Jadi silakan itu sedekahnya mau kemana. Yang penting kita menyisihkan harta kita untuk bersedekah. Jangan sampai cerita yang lalu saking menuhankan harta dia tidak mau sedekah. Contoh siapa? Qarun itu yang jadi Tuhan harta itu. Saking sayang sama harta dia nggak mau sedekah. Sampai matinya dia masuk ke dalam tanah dengan harta-hartanya gitu. Jadi dikubur sama harta-hartanya. Makanya kita kenal dengan harta karun.
Maksudnya hartanya si korun gitu. Yang banyak-banyak harta. Jangan sampai kita demikian. Naudzubillahi min dzalik. Kita mah walaupun hartanya cukup, yang penting bisa sedekah wal mufiqina. Namun sedekah itu bukan nominal. Bukan nominal yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran itu yang pertama keikhlasan hati, yang kedua jumlah uang yang ada di kita atau jumlah kekayaan yang ada di kita. Baru nominalnya itu bisa diukur dari jumlah uang yang ada di dalam milik kita. Misalkan kita memiliki uang sejumlah 1 miliar, maka akan nilainya menjadi sedikit kalau sedekahnya hanya 1 juta atau 2 juta. Karena kita punya uangnya 1 miliar. Bisa jadi nilai sedekah seorang menjadi besar karena memang adanya segitu-gitunya. Punya uang 100 ribu, ibu sedekah 10 ribu, 10% dari uang yang kita miliki. Nah itu nilainya, persentase. Persentase dari nilai sedekah itu uang yang kita punya. Ya kalau 1 miliar 10%-nya berapa? 100 juta. Baru seimbang sama orang yang sedekahnya 10 ribu, punya uang 100 ribu gitu. Ya kalau dibandingkan gitu. Jadi sedekah itu sesuai apa yang kita punya. Memang kalau di zaman Rasulullah, sahabat suka dites oleh Rasul. Gimana nih nilai sedekahnya, berani apa enggak gitu. Dites sama Rasul. Perang nih, mau apa? Mau ada perang, Rasulullah ada perintah perang dari Allah, misalkan perang Badar atau perang Uhud atau perang yang lainnya. Itu mengumpulkan dana. Rasulullah mengumpulkan dana untuk jihad fisabilillah. Kumpulkan dana. Ya para sahabat semua harta yang ada di dompet gitu ya, ada di kantong dikeluarkan semua. Karena untuk berjuang fisabilillah. Jadi kita kalau mau menjadi golongan orang-orang beriman, di sini kita harus murah hati ya Bu ya. Murah hati, murah rezeki, murah hati, murah rezeki. Saat kita mudah untuk bersedekah, maka di situ Allah akan memudahkan kita mendapat rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir di dalam ayat ini, ciri-ciri orang yang beriman yang akan mendapatkan surganya Allah, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang memohon ampunan kepada Allah. Artinya gini ya di dalam tafsirannya, wal mustaghfirina Allah bi ayyaqulu Allahumma ighfir lana. Orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Biasanya ibu-ibu di bulan Rajab doa ini, Rabbi firli gitu kan, Rabbi firli. Sama aja, Rabbi firli atau Allahumma firli atau Allahumma fir lana. Nah, hanya saja di dalam ayat ini dikhususkan bil ashari pada waktu sahur. Jadi memohon ampunan kepada Allah tengah malam pada waktu sahur. Biasanya kan waktu sahur jam berapa Bu? Jam setengah 3, jam 3 sampai jam setengah 4 sampai jam 4. Yang dimaksud bil ashari di sini adalah awakhiril laili khassat bidzikri li annaha waqtul ghaflati waladatun naumi, yaitu waktu di akhir malam. Jadi kita bangun tengah malam beristighfar, mohon ampunan kepada Allah sebelum subuh. Jadi bangunnya teh, anjuran dalam Al-Quran mah bangun teh tengah malam sekitar jam 3. Mulainya dari jam 2 dah. Mulainya dari jam 2, jam setengah 3, jam 3. Pokoknya sebelum subuh sampai jam 4 itu waktu ashar, waktu sahur. Disitulah waktunya kita mustaghfirina, memohon ampunan kepada Allah. Bukan berarti dalam waktu yang lain tidak bagus. Waktu-waktu yang lain bagus, namun ini waktu yang paling utama. Waktu di mana di sini dijelaskan khassat bidzikri. Waktu tersebut memang dikhususkan untuk zikir. Waktu yang paling afdal untuk berzikir di antara waktu ghaflati, karena pada waktu tersebut waktu ghaflati yaitu
pada waktu orang-orang sedang lupa, sedang terlena sama tidur. Jadi waktu tersebut waktunya sedikit orang yang bangun. Tapi zaman sekarang banyak di pasar. Pasar banyak jam segitu. Itu yang ke pasar enak sebetulnya dia. Sambil belanja sambil baca doa, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Karena di dalam ayat ini yaitu di waktu sahur tersebut memohon ampunan kepada Allah. Ini waktu-waktu yang memang males lah buat kita gitu. Waladatun naumi, dan memang waktu tersebut waktu yang sedang nikmat-nikmatnya tidur. Bangun mah bangun bu, aduh bangun mah bangun. Ya itu karena nikmatnya tidur ya ketarik lagi sama selimut, sama bantal, sama guling. Padahal memang di situ berat-beratnya kita untuk bangun malam, ujiannya di situ. Karena memang di situ waktu yang utama untuk zikir, bahkan waktu yang dikhususkan untuk kita zikir kepada Allah. Jadi wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah tengah malam menjelang subuh waktu sahur. Sudah kita praktekkan ketika kita memahami suatu ilmu, maka kita berusaha untuk mempraktekkan agar ilmu tersebut bermanfaat, juga membawa keselamatan di dunia wa dunya wal akhirah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wallahu a'lam bissawab.